Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 17038420262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu di latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan siap menghadapi teknologi di era revolusi 4.0 pada saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang berakibat terhadap proses belajar mengajar di sekolah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, sesuai yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam kebijakan nomor 4 tahun 2020. Pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan selama pandemi ini berlangsung agar proses belajar mengajar tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melaksanakan PLP pada semester ganjil tahun 2021, penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi dan media pembelajaran pada proses belajar mengajar sudah mulai digunakan, akan tetapi belum maksimal dalam penyampaian materi, sehingga peserta didik sulit menerima materi yang diberikan oleh guru pada materi pola bilangan, pada penguasaan konsep, dan juga belum semua guru yang dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat oleh peneliti pada saat melaksanakan kegiatan PLP di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, peneliti ingin memanfaatkan teknologi untuk menunjang dalam kegiatan pembelajaran dengan mengembangkan media pembelajaran berupa bot Telegram yang berisi materi pola bilangan dan memanfaatkan aplikasi Telegram yang dapat dijalankan melalui laptop ataupun smartphone. Baiklah, selanjutnya rumusan penelitian. Adapun rumusan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Sedangkan tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP yang valid dan praktis bagi peserta didik. Baiklah, selanjutnya itu bab 2 yaitu landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini terdapat poin-poin, yaitu yang pertama penelitian dan pengembangan, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga mobile learning, yang keempat Telegram, yang kelima bot Telegram, dan yang terakhir pola bilangan. Baiklah, selanjutnya itu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu R&D, Research and Development, yaitu penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu model penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu AD. Akan tetapi peneliti hanya mengembangkan 3 tahap saja, yaitu analisis, design, and development. Nah, selanjutnya itu prosedur penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu analisis. Tahap analisis dilakukan untuk menentukan media yang akan dikembangkan. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu menganalisis kurikulum, menganalisis materi, dan menganalisis karakter peserta didik. Yang kedua itu tahap desain atau perancangan. Nah, tahap perancangan ini dilakukan untuk merancang bot Telegram sesuai hasil dari tahap analisis. Pada tahap perancangan, kegiatan yang dilakukan adalah merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan juga merancang kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini dilakukannya pengembangan bot Telegram yang telah dirancang tampilan dan isinya menggunakan bot Telegram ManyBot. Nah, setelah pembuatan produk selesai dan melalui bimbingan dengan dosen pembimbing, selanjutnya akan dilakukan uji validitas oleh para ahli. Nah, uji validitas ini terdiri dari validasi ahli materi dan ahli media. Selanjutnya akan dilakukan revisi produk berdasarkan penilaian, saran, dan pendapat dari para ahli.
Selanjutnya dilakukannya uji coba terbatas pada kelompok kecil yang bukan subjek penelitian. Selanjutnya itu uji coba produk. Yang pertama itu desain uji coba produk. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya itu jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya itu instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu instrumen kevalidan produk dan instrumen kepraktisan produk. Selanjutnya terdapat kisi-kisi lembar validasi ahli materi, ahli media, dan juga lembar angket pendidik dan peserta didik. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama data kualitatif, yaitu berupa saran dan kritik yang diperoleh dari ahli materi dan ahli media serta respon dari pendidik dan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Selanjutnya itu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari lembar validasi para ahli dan respon pendidik dan peserta didik yang merupakan data ordinal. Nah, selanjutnya akan diproses dengan menggunakan metode MSR di Microsoft Excel. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu hasil penelitian. Yang pertama dilakukan yaitu menganalisis kurikulum. Nah, di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang itu menggunakan kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, selanjutnya itu analisis materi. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pola bilangan pada kelas 8 SMP. Nah, selanjutnya itu analisis karakteristik peserta didik. Nah, untuk menganalisis karakter peserta didik ini dengan cara melihat cara belajar yang diminati dan disenangi oleh peserta didik adalah dengan menggunakan teknologi. Dalam tahap desain ini yaitu dengan mendesain produk yang dikembangkan. Terdapat bagian depan yaitu halaman awal dan halaman pembuka. Yang kedua itu bagian isi, yaitu terdapat panduan penggunaan, KIKD dan tujuan, itu materi. Selanjutnya itu ruang diskusi, selanjutnya itu kuis, dan juga pada bagian penutup yaitu terdapat menu profil pengembang. Nah, selanjutnya itu pada tahap development. Yang pertama itu pembuatan medianya. Dalam pembuatan media ini peneliti mendesain tampilan materinya yaitu menggunakan aplikasi Canva dan juga menggunakan bot Telegram dalam pembuatan media pembelajarannya. Yang selanjutnya itu penyusunan instrumen. Nah, dalam penyusunan instrumen itu terdapat lembar validasi ahli materi dan ahli media. Selanjutnya itu pengujian validitas produk oleh ahli. Nah, di sini untuk pengujiannya terdapat ahli materi dan ahli media. Dan juga yang terakhir pengujian praktikalitas pendidik dan peserta didik dengan menyebarkan angket pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya itu pada rancangan produk dapat dilihat yang ini bagian awal dan halaman awal dan halaman pembuka. Selanjutnya itu halaman kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan. Selanjutnya itu pada menu materi. Selanjutnya itu terdapat ruang diskusi bagi peserta didik jika masih kebingungan atau ada yang mau didiskusikan. Selanjutnya itu terdapat fitur kuis, di mana dengan fitur ini peserta didik dapat mengisi sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir itu profil pengembang. Nah, selanjutnya itu penilaian dari para ahli. Dapat dilihat pada gambar terdapat ahli materi,
ahli media. Selanjutnya itu terdapat hasil angket pendidik dapat dilihat pada gambar dan juga angket peserta didik. Selanjutnya itu pembahasan. Dalam pembahasan ini yaitu pengembangan media pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap, yaitu analisis, desain, and development. Selanjutnya dari segi kevalidan, produk media pembelajaran ini dikatakan valid apabila sudah melalui tahap analisis dari hasil ahli media materi dan juga ahli media, dan juga dari segi kepraktisannya dikatakan praktis apabila telah dianalisis menggunakan MSR dari angket respon dari pendidik dan juga peserta didik. Media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dan praktis. Selanjutnya itu simpulan. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya implikasi. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP dapat memenuhi tuntutan teknologi dan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Yang kedua, berdasarkan simpulan di atas, media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan kelas 8 SMP memenuhi kriteria valid dan praktis. Media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram ini layak untuk dilakukan uji efektivitas. Selanjutnya itu saran. Adapun berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, saran pemanfaatan dan pengembangan dari media pembelajaran ini dengan memanfaatkan bot Telegram pada materi pola bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dilanjutkan ke dalam efektivitas produk. Yang kedua itu, media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram ini agar dapat dikembangkan lagi pada materi-materi lainnya. Yang ketiga itu, media pembelajaran dengan memanfaatkan bot Telegram ini telah dikembangkan oleh peneliti dapat dikembangkan kembali oleh penelitian lainnya dengan mengatasi keterbatasan, yaitu menambahkan materi-materi lainnya dan dapat melanjutkan sampai ke tahap efektivitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.